Oke, udah masuk semuanya. Kameranya dibuka lah. Oke, kita mulai saja ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin ketua kelas. Arya, pimpin doanya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut pertanyaan ke masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Pika Widya Putri. Pika Widya Putri, hadir. Hadir, Bu. Regin Marina Sipa. Hadir, Ibu. Rabita Min Fatli. Hadir, Bu. Eka Agus Setiani. Hadir, Bu. Siti Rodina Aisyah Siregar. Hadir, Bu. Arya Andrian. Hadir, Bu. Oke, baiklah, materi pembelajaran hari ini adalah tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu tidak pengertian dari makhluk hidup? Saya, Bu. Siapa itu? Pika ya? Bu, iya, Bu. Ya, coba Pika jelaskan. Menurut saya, makhluk hidup adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme memiliki sel, Bu. Ya, bagus ya jawabannya. Ada lagi yang tahu tidak? Regin mau jawab, Ibu. Ya, coba Regin. Makhluk hidup adalah makhluk yang dapat berkembang biak atau berproduksi atau memproduksi dirinya sendiri. Ya, bagus ya Regin jawabannya. Oke, ini Ibu jelasin ya. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Nah, ada yang tahu tidak jenis-jenis makhluk hidup itu apa saja? Ya udah Ibu jelasin ya. Jadi makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia. Siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Lalu hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Dan contoh hewan itu seperti ikan, ayam, bebek, dan lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti bunga, pohon, rumput, seperti itu ya. Nah, selanjutnya masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama itu bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, itu ya penjelasan dari saya tadi. Nah, ini di sini saya mau kasih tugas nih sama kalian. Tugasnya ada 2 nih. Satu tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Yang pertama itu tugas individu.
Tadi ada saya sebutkan ciri-ciri makhluk hidup ini tadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba kalian tulis, lalu nanti jelaskan. Nanti saya suruh satu-satu untuk menjelaskan dari ke-6 ini. Tapi secara bergantian ya. Dan untuk tugas kelompoknya, itu nanti per kelompok terbagi menjadi 2. Jadi kalian menjawab pertanyaan ini. Apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman kalian. Saya kasih waktunya 10 menit untuk menjawab pertanyaannya ya. Nanti presentasikan ke depan. Oke, matikan. Udah ada yang siap tugasnya tadi? Sudah, Bu. Siapa yang mau menjelaskan? Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kan ada 6 tuh, pas tuh jadi 6. Siapa yang mau menjelaskan pertama? Siapa yang mau menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Bu Vika. Ya, Pika, coba jelaskan. Apa yang mau kamu jelaskan nih? Bagian yang mana? Ciri makhluk hidup yang bagian berkembang biak, Bu. Oh ya, bagian berkembang biak. Coba jelaskan. Jadi makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda, Bu. Misalnya pada manusia, itu masih bayi. Ini membuktikan manusia itu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Kucing, kambing, gajah, dan sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam, burung, ikan, dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak, Bu. Tumbuhan berkembang biak melalui biji, tunas, dan lain-lain. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Itu, Bu, udah saya jelaskan. Ya, ada lagi yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, coba. Siapa? Siti Rodina ya? Ya, mau menjelaskan bagian apa? Bernapas, Bu. Ya, coba. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas ikan bernapas dengan insang. Ikan bernapas, serangga bernapas dengan trakea, dan bernapas dengan tirit. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Ya, siapa lagi yang mau menjelaskan nih ciri-ciri makhluk hidup? Ya, Bu. Siapa? Eka. Ya udah Eka. Waduh, senyum kamu ya, Nak. Bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Udah, Bu. Udah. Siapa lagi? Ibu.
Ya, Regin coba. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu membutuhkan makanan dan minuman, Ibu. Jadi, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk mempertahankan hidupnya. Hewan peliharaan yang tidak diberi makanan dapat menjadi lemah dan akhirnya pun mati. Ya, siapa lagi? Rabita, Bu. Ya, Rabita. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Dapat dilihat seperti putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Seperti itu, Bu. Ya. Ya, kita lanjut saja ya. Untuk tugas kelompoknya. Udah bagus semua ya jawabannya. Nah, ini kan ada tugas kelompok. Tuh, terdiri dari 2 orang. Udah ada yang siap tadi tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Boleh perwakilannya aja bacakan jawabannya. Siapa? Kelompok Pika dan Dina, Bu. Ya, coba bacakan Tika. Pertanyaannya, apakah tumbuhan itu bergerak? Jawabannya menurut kami, ya, tumbuhan itu bergerak. Tumbuhan bergerak karena adanya menerima rangsangan sehingga melakukan pergerakan. Contoh, pada tanaman putri malu yang daunnya bergerak apabila terkena sentuhan. Gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Yang pertama, gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Kemudian yang ketiga yaitu gerak eksionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak eksionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok Vika dulu. Oke, siapa selanjutnya kelompoknya? Perwakilannya aja, bacakan. Kelompok siapa? Kelompok Eka dan Arya, Bu. Oh ya, Eka dan Arya. Coba baca. Apakah tumbuhan juga bergerak? Menurut kami iya. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup juga. Tumbuhan memiliki ciri-ciri yang serupa dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga bergerak. Namun, tumbuhan melakukan gerakan yang tidak membuat tubuhnya berpindah tempat. Tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat seperti hewan ataupun manusia. Gerak pada tumbuhan merupakan gerakan semu. Contohnya, gerak pada tumbuhan yaitu bergerak ke arah datangnya cahaya, seperti pada tumbuhan bunga matahari yang mekar di pagi hari yang condong mengikuti arah sinar matahari. Selain itu, contoh gerak pada tumbuhan yang lainnya yaitu akar tumbuhan yang terus bergerak tumbuh ke dalam tanah atau menuju pusat bumi untuk mencari sumber air, Ibu. Ya, bagus ya Eka jawabannya. Satu kelompok lagi. Bacakan hasilnya. Kelompok siapa yang belum? Regin dan Gita. Ya, Regin Bita coba. Mana kelompoknya? Cobalah Regin baca. Atau Bita nih? Bita aja, Ibu. Oh, ya udah Bita aja.
Apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabannya, ya, tumbuhan juga bergerak, tapi gerak pada tumbuhan sangat terbatas, hanya pada bagian tertentu saja sehingga hampir tidak pernah terlihat, seperti daun yang bergerak ke arah cahaya matahari dan akar yang bergerak ke bawah tanah mencari air. Ya. Nah, itu. Ya, bagus ya jawabannya, udah benar semua. Jadi udah paham lah ya materi pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan peka terhadap rangsangan. Oke, baiklah, selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menambah ilmu anak-anak semuanya, terutama pada ciri-ciri makhluk hidup. Dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.